Apakah Iya. di ayat-ayat Al-Quran itu ada bacaan-bacaan khusus yang bisa membuat bangsa jin kepanasan atau mati? Tidak ada, sama sekali tidak ada. Tidak ada. Kami itu sedih sebenarnya kalau ada yang membaca Quran untuk niat yang bukan seperti yang sebagaimana dicontohkan Kanjeng Nabi. Kami sedih sekali, kami sedih. Dulu sekali waktu beliau membacakan surat Al-Jin, kami ada yang mendengar, salah satu bangsa kami ada yang mendengar, lalu dia memanggil kami yang ada di daerah itu, di sekitar situ, untuk ikut menyimak bersama. Lalu kami tersentuh hatinya. Iya, kami tersentuh. Kami merasa ini sesuatu yang menyejukkan hati kami. Kami benar-benar sejuk sekali sampai tidak terasa air mata kami menetes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ala bi ni'matillah. Wala haula wala quwwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa syukran li ni'mati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam ala nabi Muhammad. Salam rahayu untuk kita semuanya dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini beberapa konten-konten kita yang sering libur ini banyak setelah jadi di ini aja didoakan semoga kita semua khususnya tim gitu kan, semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak luput juga saya ucapkan terima kasih kepada yang masih setia nongkrong di channel kami di Santri Batik. Saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang jin yang pertama diislamkan atau jin yang pernah Islam di zaman Rasulullah gitu. Yang pernah Islam mungkin kakek moyangnya gitu kan, kakek moyang dari jin-jin ini yang akan saya panggil atau nanti yang bisa masuk itu kan, wallahu alam. Jadi yang sejaman atau yang mengetahui kisahnya jin-jin yang pertama diislamkan gitu. Jadi langsung saja. Jadi para hewan yang baru hadir jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan uang parkirnya di like mas ya. Siapa? Tujuan sang yang nurjah yang nurwana goib yang pertama Islam tahun luhur dari luhurnya anak dari cucunya yang mengetahui keislamannya jin di zaman Rasul. Tujuan sang nurjah Allah hadir. Selain yang saya tuju, selain yang saya maksud tujuan sang dalam percaya yang nurwana murtad hancurkan kalian keluar dari jasad ini. Sinkron.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan perkenalkan diri, langsung bicara bahasa Indonesia. Sampean dari mana, namanya siapa? Nama saya Abdullah. Abdullah dari mana? Dari negeri Sijas. Oh ya. Iya. Hidup udah berapa lama? Maksudnya umurnya berapa? Sudah sepuluh ribu tahun. Tolong disinkronkan dengan jasad mediatornya, bicara Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Abdullah dari negeri Hijaz atau Timur Tengah sana. Sudah hidup selama 10.000 tahun lamanya. Nah, ini saya memanggil yang mengetahui keislaman bangsa Goib di zaman Rasulullah. Apa yang sampean ketahui tentang itu? Iya. Dulu sekali waktu beliau membacakan surat Al-Jin, kami ada yang mendengar, salah satu bangsa kami ada yang mendengar, lalu dia memanggil kami yang ada di daerah itu, di sekitar situ, untuk ikut menyimak bersama. Lalu kami tersentuh hatinya. Iya, kami tersentuh. Kami merasa ini sesuatu yang menyejukkan hati kami. Kami benar-benar sejuk sekali sampai tidak terasa air mata kami menetes. Lalu kami akhirnya berbondong-bondong. Yang sebelumnya tadi hanya satu bangsa kami, lalu ada banyak dari sekitarnya. Lalu akhirnya kami berbondong-bondong dari seluruh penjuru. Berbondong-bondong ikut menyimak beliau membaca surat Al-Jin. Dan di sana semua bangsa jin atau semua bangsa goib itu mengeluarkan keislamannya, membaca syahadat. Apakah seperti itu? Kami sebelumnya hanya menyimak dulu. Menyimak. Iya, kami lalu setelah beliau selesai membaca, kami ada salah satu bangsa kami yang mewakili kami untuk memohon izin supaya kami bisa ikut selalu mendengar beliau membacakan surat ayat-ayat tadi. Nah, iya. Ini berhubungan dengan ayat-ayat Al-Quran. Iya. Apakah semua ayat Al-Quran ini bagi bangsa goib ini menyejukkan? Menyejukkan sekali. Iya. Bagi kami itu ayat-ayat tadi itu membawa sesuatu yang tidak bisa kami sampaikan dengan kata-kata. Nah itu apakah semua bakal tersentuh jika seseorang membaca Al-Quran?
Iya. Pasti. Iya, tergantung hatinya. Oh, tergantung hatinya. Hati orang itu, walaupun dibaca, kalau yang membaca seperti cara membacanya Kanjeng Nabi, kami semua pasti akan tersentuh. Cara membacanya sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kami semua pasti akan tersentuh hatinya. Nah, apakah Iya. di ayat-ayat Al-Quran itu ada bacaan-bacaan khusus yang bisa membuat bangsa jin kepanasan atau mati? Tidak ada, sama sekali tidak ada. Tidak ada. Kami itu sedih sebenarnya kalau ada yang membaca Quran untuk niat yang bukan seperti yang sebagaimana dicontohkan Kanjeng Nabi. Kami sedih sekali, kami sedih. Nah, yang dicontohkan Kanjeng Nabi membaca Quran yang bagaimana? Itu Kamu ketahui. itu membacanya dengan hati, niat untuk membaca, untuk beribadah semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Gusti Allah. Oh gitu. Iya, semata-mata hanya untuk mengharapkan ridho dari Gusti Allah. Iya, kami semua pasti tersentuh hatinya. Nah, ini jin-jin yang ada ayat-ayat khusus yang dibacakan kepada jin, terus jin kepanasan. Nah, itu bagaimana itu? Sudah bukan seperti contoh lagi. Sudah tidak seperti yang Baginda contohkan lagi. Lah, harusnya seperti apa kita ini membaca Quran gitu kan? Misalnya ini yang umum itu. Iya, kan? iya. Bangsa goib dibacain ayat kursi kan? Iya, iya. Nah, ini jinnya kabur kepanasan. Iya, gitu kan? iya. Nah, ini bagaimana? Apakah Iya. bisa emang itu? Nah, tapi nyatanya banyak juga hasilnya gitu. Tidak, sama sekali tidak benar. Itu sebenarnya itu kembali ke niat hatinya orang itu. Lah iya. Kalau niatnya tidak lagi seperti yang Baginda contohkan, ya yang ada malah itu seperti membaca rapalan-rapalan itu sama jadinya. Rapalan-rapalan ini sihir saja. Jadinya malah seperti membaca rapalan-rapalan sihir. Walaupun yang dibaca apapun, tidak terbatas pada ayat-ayat suci. Walaupun hanya sebuah tulisan biasa. Kalau dalam hatinya niatnya itu bukan untuk yang seharusnya yang Baginda contohkan, walaupun itu bukan ayat, itu sama seperti rapalan sihir jadinya, walaupun bukan ayat-ayat. Jadi ayat dipotong-potong terus dibacain ke jin itu termasuk sihir? Iya, apalagi dipotong-potong. Itu kontroversial. Itu ayat itu kan suci, tidak boleh diperlakukan sembarangan, tidak boleh. Lah iya. Maksudnya mungkin kan ini ada sebagian orang saya misal saya baca ayat kursi itu kan untuk biar ini yang di dalam jin, misalnya ada jin yang kerasukan gitu kan, itu biar tersentuh gitu. Itu bukan, itu kan itu niatnya bukan untuk mencari ridho Allah. Lah harusnya niatnya bukan mencari ridho Allah. Lah niat apa? Ya membaca saja, ada niatnya seperti yang Baginda Nabi contohkan, hanya semata-mata mencari ridho Allah. Ya sudah, nanti kami tersentuh semua, sejuk, rasanya sejuk, seperti perumpamaannya seperti disiram air hujan, sejuk sekali. Iya. Udah setelah sejuk berarti misalnya ini ada jin kafir. Iya. Terus dibacain Al-Quran gitu. Iya. Ini bisa nggak bikin sejuk ini? Iya, sama. Bisa misalnya dikerasukan, dibacain bikin sejuk terus mau keluar gitu.
bukan mukul, itu beda lagi. Itu kalau mengeluarkan jin kan beda lagi. Lah beda lagi lah, terus bagaimana? Ya itu kalau bangsa kami kalau dibacakan itu sejuk rasanya. Lah ya itu mau keluar nggak kira-kira seperti Iya, itu kalau? iya. Kalau mau keluar atau tidak kan tinggal disuruh keluar saja. Oh gitu. Iya. Tapi kalau nggak mau keluar terus ngelawan? Iya, manusia kok ya takut. Manusia itu kan khalifah. Oh gitu. Iya, sudah diberi anugerah untuk menjadi khalifah, tinggal suruh aja keluar nanti dengan izin Allah pasti keluar, jinnya itu keluar. Oh terus baca Quran? Iya. Lah ya tadi Iya, saya keluar. baca Quran terus Iya. saya minta Iya. kamu keluar gitu. Iya, niatnya malah yang datang bukan kesejukan bagi bangsa jin. Malah yang datang itu yang apa itu kodam-kodam kayak ilmu hitam, jadinya yang datang kodam-kodam. Bisa kodam-kodam orang saya baca Quran. Niat. Nggih. Oh, dari Iya, hati seseorang niat. tersebut. Niat kembali kepada niat. Oh, Niat. misalnya kalau ada orang kesurupan terus saya baca ayat kursi gitu kan. Tapi Niat. saya itu Niat. cuma iseng-iseng baca gitu kan. Ya tidak ada bobotnya kalau tidak ada niat yang baik itu tidak ada nilainya. Oh gitu. Jadi ada misalnya ada orang kesurupan terus baca Quran, saya baca Quran aja lah coba gitu kan. Itu kalau kayak itu gimana itu? Waduh, ya itu kembali ke niat. Kalau niatnya sudah menyeleweng ya sudah tidak mencari ridho dari Allah lagi. Dan menyeleweng yang seperti apa? Ya, Bagaimana? ya itu tadi mengusir itu. Oh, tadi. jadi kalau baca Quran ada niatan mengusir. Nah itu bukan mencari ridho Allah lagi, bukan lagi itu ya. Bukan lagi. Iya, malah yang datang itu kodam-kodam Lah kodam itu datang dari mana? Kok ya bisa dari datang? sana ilmu hitam itu banyak dulu. Lah kok bisa ilmu hitam baca yang Quran? jin-jin apa bangsa yang siluman tua-tua itu malah pada berdatangan itu Oh, siluman tua kalau baca Quran ada niatan mau menyembuhkan itu karena sudah ada itu kan ada niat yang tidak seperti yang baginda Nabi contohkan. Malah yang datang yaitu bangsa-bangsa jin tua atau siluman-siluman yang sudah tua. Oh, datang terus? Iya, datang mengusir. Oh, Iya. jadi kalau baca Quran ada niatan kita Iya. niat Iya. mengusir. Iya. Itu Iya, yang jin tua. datang bukan malaikat, malah itu bangsa-bangsa gaib tapi yang jahat tadi. Oh. Datang mengusir yang makhluk yang ada di dalam tubuh manusia tadi kan lebih mudah. Itu sudah pasti kan ketakutan, Oh. kepanasannya karena itu tadi kepanasan kan ada api yang lebih panas ya otomatis kepanasan yang Oh, lebih gitu. redup kepanasan begitu. Jadi yang bahkan lebih ini mudah, iya. Senior, wah senior datang ini gitu. Iya, jin tua itu kan Oh. lebih panas, semakin tua semakin panas hawanya itu. Iya. Siluman jin kalau semakin tua semakin panas karena berasal dari api. Oh. Iya. Jadi orang yang dibacain Quran ada niatan Iya. itu Sudah tidak seperti baginda Nabi contohkan lagi. Iya. Mohon diluruskan yang suka membaca seperti itu. oh, saya siapa yang nggak bisa seperti itu? Sudah banyak sekali. Kami sedih, bangsa kami itu sebenarnya sedih. Seandainya orang membaca dengan niat yang baginda Nabi contohkan, tidak ada lagi kemaksiatan tidak ada lagi. Karena semua yang menggoda tadi masuk Islam berbondong-bondong. Tapi kan kenyataannya ya seperti itu. Sudah terlalu banyak yang menyalahgunakan ayat-ayat tadi. Oh, Ayat-ayatnya sudah tidak sesuai tidak ditempatkan sebagaimana mestinya untuk mencari ridho Gusti Allah. Jadinya ya seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Yang datang malah jin-jin tua, siluman tua yang lebih panas, yang jin yang ada di dalam tubuh manusia yang lebih muda karena kalah panas malah akhirnya terusir dengan sendirinya. Tapi yang tua masuk. Oh, yang tua masuk. Yang tua masuk. Itu masuk ininya, percikan apinya itu masuk. Percikan energinya masuk. Nanti kalau menjelang akhir
hayatnya nanti akan membawa orang itu, membawa sukmanya orang itu menjadi semacam tawanan di akhir hayatnya nanti. Nah kok bisa orangnya saya nggak bersalah? Iya, karena yang salah bukan orang itu tapi yang membaca tadi. Enggak, misalnya nih ini posisi saya yang dibersihin, dibacain Quran kayak tadi untuk dikeluarkan jinnya gitu ya. Tidak, yang membaca yang salah. Nah sayanya salah nggak? Iya, apes Lah kok bisa apes? Lawang manusianya tidak tahu, ketipu jadinya apes. Iya, apes. Nah itu berarti misalnya ada yang mau ngeroyah saya itu pakai baca Quran. Ya jangan mau, itu tidak lagi sesuai yang baginda Nabi contohkan. Jangan mau, kalau bisa menolak. Kalau bisa menolak, kalau tidak bisa ya wis begini, apa dalam hati ada beringat Gusti Allah, ingat Gusti Allah, banyak ingat terus menerus. Kalau ingat Gusti Allah berarti bangsa gue langsung takut itu hancur, mau masuk hancur walaupun tua hancur, nggak bisa masuk, energinya hancur lebih dahulu. Energinya tidak bisa masuk. Kalau misal kepepet tidak bisa menolak, ya sudah gitu, berbanyak berzikir dalam hatinya, banyak zikir, mengingat rahasia, pokoknya mengingat Gusti Allah. Caranya sudah, saya tidak berani menunjukkan itu rahasia. Ada sanadnya tersendiri. Kami tidak diperkenankan membukanya secara langsung, biar manusianya nanti yang mencari semacam guru sendiri, yang bersanad. Jadi kontroversi tenan kan ini cerita nih. Iya, yang ada sanadnya. Oh jadi orang itu kalau misalnya pengen ru'yah gitu kan, apakah nggak usah pakai baca Quran? Misalnya saya mau ru'yah sendiri nih. Iya, tinggal sampaikan saja, kamu bangsa jin suruh pergi, begitu. Harusnya pakai zikir gitu, nggak pakai baca Quran gitu. Ya, orangnya itu yang mengusir tadi, ya tinggal bermunajat sama Gusti Allah, berdoa atau langsung disampaikan saja, itu suruh pergi, nanti takut juga. Kembali ke manusianya tadi. Kalau orangnya sudah keyakinannya mantap, dalam hatinya ada teringat Allah terus menerus, yang orang yang mau mengusir tadi, otomatis semua bangsa jin yang merasuki tadi otomatis akan ketakutan sendiri. Tanpa disuruh pun kadang sudah keluar sendiri. Kalau sudah berhadapan dengan manusia yang banyak berzikir tadi. Zikir, iya. Zikir atau sembarang zikir gitu gimana? Zikir yang ada sambungannya. Sambungan apa? Sanad. Iya. Jadi nggak asal zikir gitu kan? Zikir walaupun zikirnya sama, kalau tidak ada sambungannya ya seperti tidak punya itu, tidak ada semacam apa itu ya, nyalanya, apa cahaya zikirnya itu tidak ada, cahaya zikirnya tidak ada. Oh, cahaya zikirnya nggak ada, berarti nggak bisa itu orang zikir nggak ada gurunya itu nggak bisa berarti. Harus ada yang membimbing langsung, sambungannya harus sampai ke Kanjeng Nabi, harus sampai sambungannya. Kalau tidak tersambung itu seperti tanpa nyala, tanpa ada cahaya, kegelapan hati, masih gelap. Walaupun pikir itu. Iya, kalau itu kan ada sambungannya kan terlihat nanti. Bagi kami terlihat semua. Bagi bangsa kami itu terlihat semua. Itu kan tergantung tadi ada sanadnya atau tidak. Makanya kalau ada orang yang berdoa macam-macam, kalau walaupun kelihatannya menangis sampai seolah-olah sudah orang yang paling suci atau ikhlas, kalau tanpa sambungan ya tidak ada itunya, cahayanya tidak terpancar.
Lah cahayanya tidak terpancar tapi kan ya pahalanya masih dapat dong. Ya itu hitungan, kalau pahala itu kan sudah masuk ke alam malaikat. Kami sudah tidak bisa membicarakan pahala lagi. Itu masuknya alam, ranahnya alam malaikat. Nah, emang bentuk cahaya bisa. Ini apakah bisa buat bangsa goib takut gitu? Bentuk cahaya itu kan menerangi kegelapan dunia, kegelapan hati. Enggak, maksudnya yang saya maksud cahaya yang tadi misalnya disambungkan gitu kan. Iya. Apakah bisa bikin bangsa goib takut? Iya, takut. Gaib-gaib yang jahat itu kan hitam. Orang yang berzikir yang ada sambungannya itu kan bercahaya, memancar cahayanya itu kan ibaratnya kan putih. Itu hitam dan putih itu tidak pernah bisa bersatu, tidak pernah bisa berdampingan. Jika ada makhluk-makhluk gaib yang jahat itu kan hitam, bertemu yang putih ya sudah mencelat itu apa? Apakah tidak semuanya? Tidak kuat. Apakah semuanya itu? Itu pasti bertarung, itu pasti bertuburukan itu. Cahayanya pasti akan menerangi kegelapan. Dari cahaya itu orang yang disambungkan itu, apakah bisa juga untuk mengurangi dari resiko disantet? Iya, itu kan memberi semacam perjaminan dari Gusti Allah itu, jaminan bahwa dia dalam perlindungan Gusti Allah. Iya. Kalau misal ada yang santet itu ya karena itu tadi hitam dan putih tidak pernah bisa bersatu. Ya otomatis yang dari golongan-golongan hitam pasti akan berusaha memadamkan cahaya itu tadi. Cahayanya berusaha dipadamkan ya dengan cara menyerang seperti tadi. Loh, menyerang itu apakah bangsa goib emang ini santet itu apakah cuma dari manusia? Iya, macam-macam tergantung dari goib sendiri. Ada yang gaib sendiri tuh ya, tapi kalau gaib ya bukan santet. Apa? Namanya ya serangan begitu saja. Oh, serangan. Nyerang saja kalau gaib. Serangan kegelapan itu. Oh, serangan kegelapan ya, yang diserang itu sebenarnya itu gaibnya, apa yang namanya? Rohaninya itu. Mereka itu tidak bisa mendekati secara langsung, jadi mereka bisik-bisik dulu. Kalau ada celah ya baru bisa itu celah-celah dalam hatinya itu. Kalau hatinya kurang banyak bersyukur, suka mengadu kurang istilahnya kurang ada rasa ridho sama ketetapan dari Gusti Allah. Itu kan hatinya kan jadi ada semacam celah. Iya, kalau orang yang kurang bersyukur itu ada celahnya hatinya itu. Celah-celah jadi cahayanya itu yang tadinya terang benderang kalau berzikir itu ketika zikirannya sedang diam atau berhenti ya nanti ada celahnya kelihatan. Lah nanti yang celah-celah itu tadi yang nanti akan jadi tempat masuknya pembisik itu tadi. Iya. Ya semacam itu, ini susah diceritakan yang gaib-gaib ini kan saya susah menceritakannya karena memang tidak terlihat ya. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Iya. Ya sudah. Iya. Cukup mungkin ini. Iya, terima kasih. Saya yang terima kasih sudah hadir ke sini jauh-jauh. Iya. Terima kasih. Ya udah. Itu saja, semoga bisa kita cerna dengan baik. Silakan kembali ke tempatnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu tadi ada kata kontroversi wes gokil lagi. Wallahu alam bisawab lah itu kan. Jadi perkataan seperti tadi ya. Jadi poin yang saya dapat itu dari tadi
harus punya guru yang bisa menyambungkan dari dikir-dikir kita. Kita giat dalam ibadah sunnah gitu kan, tapi nggak punya guru rohani, ya kayak diibaratkan tadi kan, nggak nyambung ke PLN, nggak nyala lampunya gitu, lampu dalam hati kita gitu, nggak punya penerangan. Ya ibaratkan rumah gitu kan, kalbu kita itu yang nggak dialiran listrik gitu kan, karena nggak ada sambungan. Mungkin itu saja yang bisa kita ambil dari video kita hari ini. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil, ada ilmu yang bisa kita ambil, semoga jadi manfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon dimaafkan jika ada salah kata. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.